Oke, pemirsa, kembali lagi di Bang Pen TV. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah video antara Tenovi dan Agus tentang kesepakatan yang gagal, dan Agus teriak histeris. Kita langsung saja lihat videonya sebagai berikut. Om, kalau misalnya diceritain nih, sebenarnya kita nggak ada masalah, Om. Lucunya, setelah podcast Bang Densu, kita tuh udah ketawa-tawa, udah bercanda-bercanda, udah gak ada sama sekali minum si bareng, Agus, makan bareng sama Mas Agus dan keluarganya, gitu. Bahkan ngobrol sama bapaknya biasa aja, gitu. Oke. Sempat kita bercanda-canda. Pas pulang, kita ya udah biasa gitu. Besokannya, Mbak Elmi selaku dari istrinya Mas Agus WA saya untuk pertama kali. Nah, dia bilang, Tenovi, ini sisa uang 300 juta, Elmi mau kirimkan ke yayasan, dititipkan. Elmi percaya Tenovi orang baik. Jadi biar dikelola oleh yayasan. Intinya ngomong gitu. Jadi tanpa ada paksaan dong. Nah, ya sudah, akhirnya dia transferkan ke yayasan, dia konfirmasi ke saya bilang nanti saya follow up ke yayasan karena saya lagi di luar kota. Saya bilang gitu. Yang 300 juta ya? Yang 300 juta. Setelah Lu udah tahu tuh uangnya jumlahnya berapa, udah tahu? Sudah 1,4, sekian. Oke, terus. Nah, ya sudah. Terus saya menjelaskan bahwa Mbak nanti kalau saya udah pulang kita ketemu ya, kita obrolin gitu. Tiba-tiba saya belum pulang kok rame. Ini follower saya pada ngetek saya, terus rame di sosial media terkait video call FA pertama kalinya yang disebarluaskan. Shock dong, saya kaget, panik juga, ini ada apa gitu. Akhirnya saya menghubungi yang pengurus yayasan, Mas Geri. Saya nanya, Mas ini kenapa kok kayak gini gitu. Terus akhirnya Mas Geri juga sempat menanyakan sama keluarganya Mas Agus. Iya, kan intinya jangan terprovokasi, kita tetap fokus kepada kesehatannya Mas Agus, seperti itu. Mbak Elmi menjawab, iya baik gitu. Iya baik, terima kasih. Tapi nggak tahu ujung-ujungnya Jadi sorry, kalau gua tadi dari omongan Novi berarti ada pihak, ada si FA ini yang tiba-tiba masuk gitu. Iya. Iya, sebagai kuasa hukumnya Agus. Tapi sebelum kuasa hukumnya ini, sebelum si FA ini ikut campur, kan banyak tuh tiba-tiba orang dari selebgram lah atau siapa lah yang Oh, itu before. Setelah itu after. diangkat dulu sama FA. Iya. Oh, diangkat dulu sama awali FA. dengan adanya apa video call itu. Baru terus tiba-tiba langsung jump in ke LP itu. Nah, barulah di sana banyak orang yang turut campur. ikut meramaikan. Ya. Hidup Bapak Rakyat! Hidup Bapak Rakyat! Karena Bapak Rakyat berpihak untuk kejujuran! Selama ini aku sakit! Aku tukang sakit! Aku tukang sakit! Tapi kenapa perbuatan dia makin kecewa. Udah tinggal di ujung, Mbak. Yang bisa rasakan bagaimana kecewa. Segitu jahatnya aku, Ibu. Segitu jahatnya. Aku bukan orang jahat. Dan P, garis miring Romawi 11, garis miring 2024, 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 Ayat 1, maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA, nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah
dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar sepakat agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai petunjuk peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1, para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Nangkap ya teman-teman ya? Dikelola oleh siapa? Yayasan siapa? Yayasan Tenovi. Itu proposal yang disepakati. Itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu di Gedung Juang kan? Itu yang ditawarkan oleh Brian Paneda dan partner sebagai kuasa hukumnya. Dan itu disepakati dalam poin ini. Ayat 2. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan, kebaikan, dan pengobatan guna kesembuhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diatur oleh butir 2 di atas. Ayat keempat, apabila diperlukan biaya operasional dan obat-obatan dalam rangka pengobatan pihak pertama dengan jumlah lebih kecil dari 5 juta rupiah, pihak kedua dapat memberikan terlebih dahulu sejumlah uang tersebut dalam bentuk petty cash dan atau pihak pertama mengajukan penggantian biaya atas penggunaan biaya operasional dan obat-obatan yang diperlukan kepada pihak kedua ataupun reimbursement. Yang kelima, setiap pengeluaran dana dari rekening yayasan yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pengobatan wajib berdasarkan invoice dari rumah sakit, apotik, dan atau tanda terima dari pihak pertama guna kepentingan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Pasal 3 ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan menunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama para pihak di atas, para pihak dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menegaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan itikat baik dan bertanggung jawab berlandaskan moral kemanusiaan. Yang selanjutnya kesepakatan ini dibuat dalam rangka 2 masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Teman-teman bisa lihat pihak pertama di sini Agus Salim dan pihak kedua di sini Pratiwi Novianti. Dan di sini seharusnya yang menandatangani saksi-saksi penasihat hukum para pihak Farhad Abbas, Brian Paneda, Reza Murti, dan Gary Julian. Nah, ini dia teman-teman. Harusnya tadi ada masukan untuk Deddy Sumargo untuk menandatangani di sini dan itu juga disepakati sebagai pihak yang mengetahui dalam hal ini. Tapi lagi dan lagi komunikasinya berakhir seperti yang teman saksikan barusan. Ya, teman-teman nilai sendiri. Itu kira-kira. Ada pertanyaan untuk ke para kuasa hukum? Silakan. Drama terkait uang donasi antara Agus dan Tenovi berujung pada kegagalan kesepakatan.
Perbedaan pandangan terkait penggunaan dana tersebut memicu ketegangan hingga Agus meluapkan emosinya dengan teriakan histeris. Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi dalam pengelolaan donasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan. Hingga kini belum ada solusi disepakati kedua belah pihak. Kami akan terus mengikuti perkembangan berita ini untuk Anda. Terima kasih.